bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Mengenal Literasi Digital Sejak Dini. Pada hari ini, hari Selasa 28 Maret 2023. Saya Hirza Zanuba Arifah sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom-nya dengan format bagi pelajar menulisnya nama 4 digit terakhir nomor induk siswa dan nama sekolah. Contohnya Rahmat _9898_SMAN1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru menulisnya nama 4 digit terakhir nomor handphone dan nama sekolah. Contohnya Dewi _1212_guru SMAN1 Jakarta. Yang kedua, mohon mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, dengan tema Mengenal Literasi Digital Sejak Dini, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan semua teman-teman yang ada di sini menyimak seluruh penjelasan narasumber kita ya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joni Kepate yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Iis Solihah MPD selaku guru mata pelajaran SMA Negeri 1 Teraju untuk memaparkan materinya kurang lebih 10 menit dan mohon izin Ibu untuk mengingatkan di 5 menit terakhir jika waktunya sudah habis. Kepada Ibu Iis Solihah MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kesempatan webinar literasi digital nasional. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jajaran dari tim Kominfo, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan seluruh peserta siswa-siswi yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim Kominfo yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, yaitu tentang program literasi digital nasional dengan tema mengenal literasi digital sejak dini, dengan tujuan itu untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital yang positif, produktif, dan aman. Dan tidak lupa pula saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tidak terasa hari ini sudah hari ke-6 kita menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan. Baik, dan sebelum dilanjutkan, ada sedikit pantun yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita. Lari ke pasar membeli tomat, padahal di rumah punya banyak motor Vespa. Mari kita ikuti webinar ini dengan semangat, meskipun perut lapar karena berpuasa. Ya baik, Bapak Ibu hadirin dan seluruh siswa yang berkesempatan hadir pada hari ini. Insyaallah yang akan saya sampaikan yaitu tentang etika pelajar bermedia digital. Mohon maaf, apakah sudah bergeser? Ya, baik. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Iis Solihah. Pekerjaan saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Taraju. Saya mengajar kurang lebih selama 15 tahun. Dan pendidikan saya pertama di SD 4 Taraju, SMP di SMP Yayasan Pesantren Cintawana, SMA juga di Yayasan Pesantren Cintawana. Kuliah saya di Universitas Siliwangi dan Universitas Kuningan. Baik, itu adalah selintas tentang profil saya. Dan untuk selanjutnya di sini ada latar belakang kenapa kita harus etis dalam menggunakan media digital. Tentu ini pertanyaan besar dan pertanyaan penting untuk kita semua. Adanya revolusi industri mendorong teknologi digital berlangsung dengan sangat pesat. Buktinya sekarang digital ini bukan hanya pada orang yang penting saja, tapi sudah lintas generasi mulai dari anak-anak di bawah 5 tahun sampai dewasa ataupun orang yang sudah tua. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak yang bekerja, tidak yang tidak bekerja, semua menggunakan digital ini. Tetapi di balik semua itu ada tantangan pada masyarakat, yaitu penggunaan internet dan media digital yang tidak hanya memberikan manfaat, tapi penggunaannya. Namun, semua itu membuka peluang terhadap berbagai persoalan. Nah, salah satu persoalan adanya revolusi industri yang mendorong teknologi digital berkembang dengan sangat pesat ini, yaitu
Contohnya, kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan media digital itu akan berdampak pada diri kita sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Yang kedua, dalam lingkup digital, kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultur. Karena di dalam media itu, di dalam digital itu bukan hanya diri kita, tetapi lingkungan, masyarakat, bahkan lintas negara, berbeda agama, berbeda kultur. Nah, interaksi antar budaya dapat menciptakan salah satu tentang etika baru. Misalkan kalau kita melihat biografi yang ada di lingkungan kita, misalkan di daerah-daerah tertentu itu tidak akan sama. Di dalam daerah saja tidak sama, apalagi kalau kita keluar negara. Semua itu akan berbeda, baik budaya maupun geografisnya. Nah, dengan media digital, setiap orang berpartisipasi dan berbagai banyak orang dalam lintas budaya ini. Makanya dengan adanya latar belakang seperti itu, maka kita harus segala aktivitas digital kita dan menggunakan media digital memerlukan etika agar tidak bertentangan dengan moral ataupun tidak bertentangan dengan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan untuk selanjutnya di sini ada ruang lingkup etika. Yang harus diperhatikan dalam ruang lingkup etika yaitu kesadaran, melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika kita mau mengupload apapun itu ke dunia sosial kita, maka kita harus dengan sadar dan memiliki tujuan yang jelas. Jangan sampai tidak ada tujuannya, kita share begitu saja. Apalagi yang membuka aib tentang diri kita, nah itu harus kita minimalisir, jangan sampai diupload ke media sosial. Karena kalau sudah ke media sosial itu sudah diketahui dan jejak rekamnya itu sangat sulit kita hapus. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab, kemauan menanggung konsekuensi dari perilaku. Kalau kita sudah mengupload apapun itu yang kita punya ke media sosial, nah itu konsekuensinya nanti akan kembali pada diri kita. Karena memang sekali lagi jejak digital itu tidak bisa kita hapus begitu saja. Yang selanjutnya di sini ada integritas, kejujuran, menghindari plagiasi, manipulasi, dan sebagainya. Nah, ketika kita akan nge-share atau mengupload sesuatu juga ini integritas di dalam kejujuran juga harus kita prioritaskan. Nah, selain itu di sini ada kebajikan, hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Nah, itu ruang lingkup etika di dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan netiquette, ya. Netiquette ini di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, tetap harus menghormati aturan yang berlaku. Jadi, yang namanya etika, begitupun pula dalam dunia digital, ya. Nah, di sini etiket berinternet adalah tata krama dalam menggunakan internet. Di sini yang harus kita pahami dan harus kita ingat bahwa kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf yang ada di dalam monitor, namun dengan karakter manusia yang sesungguhnya. Nah, jadi di dalam dunia digital ini, kita itu tetap harus menanamkan etika kita, meskipun kita berhadapan dengan layar, meskipun kita berhadapan dengan angka atau huruf, tetapi kita harus berpikir sematang mungkin untuk apa yang akan kita share, begitu ya. Selanjutnya di sini ada tindakan etis terkait konten negatif. Nah, tentu adik-adik di sini semua sudah tidak asing lagi apa yang dikatakan dengan hoax, ya, penipuan atau penghinaan atau bullying. Yang ini memang sering kita dapatkan di media sosial. Nah, ini bagaimana gitu ya kita menghadapi tindakan etis terkait konten negatif. Yang pertama yaitu analisis konten negatif, ya. Di dalam analisis ini kita harus tahu dulu siapa yang mengirim konten tersebut. Tidak boleh kita sembarangan baca lalu kita konsumsi dan langsung disebarkan. Itu harus sangat hati-hati sekali. Terus apa tujuannya dari konten tersebut? Nah, itu pertama tentang analisis konten. Yang kedua ada verifikasi konten negatif. Agar mengurangi risiko korban konten negatif, maka kita juga harus memverifikasi terlebih dahulu. Cari info yang kredibel, jejak rekap apa yang baik dan ahli dalam bidangnya. Jadi
itu diverifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, tidak perlu mendistribusikan konten negatif. Ya, jadi kalau info yang tidak baik, tapi kita pastikan terlebih dahulu ya kebenarannya, maka itu tidak usah didistribusikan. Kita yakini dulu bahwa itu benar, penting, dan bermanfaat, baru bisa kita share ke media sosial. Dan yang terakhir di sini, produksi konten yang bermanfaat dan positif. Itu sudah jelas bahwa memang apapun yang kita berikan ya harus bermanfaat dan berdampak positif. Baik, dan untuk kesimpulannya, ya. Jadi yang harus kita sadari, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita tidak bisa menutup sebelah mata perkembangan teknologi di dunia nyata ini. Adanya internet, adanya teknologi adalah anugerah bagi kita, adalah memberikan kemudahan bagi kita di dalam kita menghadapi apapun yang ada di depan kita. Tetapi tidak boleh sembarangan, karena di sini ada hadir etika. Ya, kita harus menjadi seorang yang bijak dalam beretika, khususnya dalam menggunakan internet. Jadi etika digital ditawarkan sebagai pedoman menggunakan platform digital secara sadar dan dengan penuh tanggung jawab. Akhir kata dari saya, mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iis Solihah MPD atas paparan materi yang diberikan tadi terkait dengan etika digital. Teman-teman, sebelum kita memasuki sesi paparan materi dari para narasumber, mari sama-sama kita saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman, itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital. Ini keempat jurus ini perlu banget ya kita kuasai, apalagi sekarang sehari-hari kita nggak pernah bisa lepas nih dari internet. Apalagi untuk jadi pemuda-pemudi yang aktif dan produktif di dunia digital, kita harus kuasai keempat jurus tadi. Kalau kita bisa memanfaatkan dunia digital secara maksimal, nggak cuma ilmu aja nih, tapi kita juga bisa dapat cuan dari sana. Oke, kita lanjut ya. Pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membahas topiknya mengenal literasi digital sejak dini untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih, tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era yang serba digital seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek.
Yang pertama ada kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing nih. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar lagi, saya akan perkenalkan pembicara kita satu persatu. Yang pertama kita punya Bapak Tuah Tahasiholan, yang kedua kita punya Bapak Ahmad Rofahan, beliau merupakan jurnalis medcom.id, dan yang ketiga kita punya Ibu Gina Desiana. Oke, keren-keren semua ya narasumber hari ini ya. So pastikan teman-teman netizen asyik menyimak seluruh penjelasan narasumber kita hari ini ya, karena akan ada hadiah saldo dompet digital atau e-wallet bagi 10 orang penanya yang terpilih. Sudah hadir juga bersama kita pembicara yang pertama yang akan membagikan insight-nya. Langsung saja kita sambut Bapak Tuah Tahasiholan. Halo, selamat pagi Pak Olan, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Zaza, apa kabar? Baik, Bapak, hari ini kita mau bahas di pilar pertama nih Pak, mau ngomongin soal kecakapan digital ya. Ini kan Iya. mungkin banyak adik-adik yang nonton kita hari ini ya. Sebenarnya skill apa sih Pak yang harus dimiliki sama anak, terutama buat pelajar ya, anak didik untuk perkembangan digital saat ini? Oke, banyak banget yang bisa dipelajari ya untuk di pilar khususnya di cakap bermedia digital. Kita mulai dari mesin pencarian, aplikasi, dompet digital gitu. Jadi yang harus kita pahami dulu sebelum kita melakukannya atau menggunakannya. Oke, cukup banyak ya skill yang harus adik-adik ini pelajari ya. Mungkin nanti lebih detailnya ada di paparannya Pak Olan. Iya. Kalau gitu langsung saja ya, kami persilakan Bapak Tuah Tahasiholan untuk membagikan paparannya mengenai tema mengenal literasi digital sejak dini dari pilar kecakapan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Oke, cakap bermedia digital ya, dengan tema mengenal literasi digital sejak dini. Jadi kita tuh harus tahu dulu bermedia digital tuh dari saat ini ya, karena biar kita nggak salah-salah dalam menggunakan media digital. Oke, perkenalkan, nama saya Tuah Tahasiholan Pinang. Saya di sini sebagai IT Trainer Edukasi for ID. Nanti kalau ada pertanyaan saat sesinya sudah selesai, teman-teman di sini bisa menanyakan lewat sosial media. Di sini tercantum, silahkan menanyakan tentang literasi digital di Cakap Digital ke sosial media yang sudah tertera. Oke, sebagai pilar dalam indeks informasi atau literasi data ya, jadi masyarakat Indonesia ini dipandang perlu memahami ya dalam mengakses, mencari, menyaring dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang diterima. Ini kita bisa lihat dari data yang ada. Total pengguna internetnya tentunya ada 212 juta, yang 70% pengguna internet dari total keseluruhan masyarakat Indonesia ya. Walaupun masih banyak teman-teman kita yang belum bisa terkoneksi dengan internet di daerah-daerah. Nah, teman-teman di sini yang hadir sangat beruntung bisa mengakses literasi digital dan internet yang lebih mudah lagi. Jadi semangat belajarnya bisa terus berkembang. Tuh. Cakap bermedia digital, jadi itu adalah individu yang cakap ya. Tentunya bisa mempunyai nilai yang mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan, mulai dari perangkat keras yaitu hardware ataupun perangkat lunak yaitu software ya. Dalam landscape digital ini ada macam-macam ya, mulai dari mesin pencarian, informasi, aplikasi percakapan, serta aplikasi dompet digital dan logo pasar dan transaksi digital. Jadi banyak sekali fitur yang bisa kita ketahui dan kita pahami, lalu kita bisa menggunakannya.
Nah, untuk di landscape digital ini, pengetahuan dasar pengguna perangkat keras, kita harus tahu dulu nih, eh, fungsi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam mengakses dunia digital. Jadi kita nggak hanya sebatas eh, main menggunakannya aja, tapi kita harus paham dulu tools-toolsnya gitu. Nah, begitu pula dengan pengetahuan dasar mengoperasikan perangkat lunak dan aplikasi, mulai dari pengetahuan dasar sistem operasi, pengetahuan dasar aplikasi, dan pengetahuan dasar internet yang tentunya kita harus uh, benar-benar tahu apa aja nih yang masuk ke dalam pengoperasian perangkat lunak dan aplikasi. Di dalam mesin pencarian, yang poin pertama ya, kita di sini definisi dan jenis mesin pencarian, proses kerja, cara gunakannya, informasi dan kata kunci yang efektif dalam mesin pencarian. Nah, ternyata di dunia ini ya banyak sekali mesin pencarian tergantung di setiap negara. Kalau khususnya di Indonesia, itu tentunya yang paling familiar adalah Google ya. Nah, bisa di negara lain itu ada macam-macam ya, ada Yandex, ada DuckDuckGo, ada Baidu gitu. Jadi biasanya tergantung dari negaranya masing-masing gitu. Nah, penggunaan pencarian ini kita bisa mencari berdasarkan kata kunci. Lalu yang kedua berdasarkan fitur suara. Jadi kalau kita nggak mau ngetik berdasarkan kata kunci, ya udah kita pakai suara aja. Tentunya mesin pencarian ini berguna membantu kita mencari informasi untuk menambah ilmu kita ya dan cakap bermedia digital kita. Nah, ada tips gunakan filter dalam mesin pencarian. Yang pertama, dalam menggunakan tips ini kita mencarinya lebih spesifik. Kalau kita searching literasi digital, maka kalau kita searching semuanya, yaitu maka semua informasi tentang literasi digital itu akan ada gitu. Kalau misalkan mau cari gambarnya aja, maka kita bisa pilih fitur gambarnya gitu. Atau mau mencari tentang berita, buku atau video gitu. Jadi filter ini membantu kita untuk menspesifikasikan apa yang kita cari. Gitu. Lalu kita harus pahamin ya kelebihan dan kekurangan dari media sosial. Tentunya di sini sebelum kita menggunakan, kita harus paham dulu nih, mulai dari Facebook, itu dia jumlah pengguna menduduki peringkat pertama ya, karena paling banyak yang menggunakan Facebook karena di awal-awal. Nah, kekurangannya pengguna terlalu heterogen sehingga informasi yang muncul terlalu beragam. Jadi banyak sekali informasi yang campur-campur di sana. Gitu. Lalu ada Instagram. Instagram ini memiliki fitur menarik untuk meningkatkan kualitas gambar maupun video yang diunggah. Jadi Instagram ini lebih ke kualitas ya. Kekurangannya jenis unggahan terbatas, gambar dan video. Lalu ada Twitter yang karakternya itu dibatasi. Lalu YouTube yang informasi dengan durasi yang tidak terbatas. Konten iklan ini terlalu beragam serta banyak pop-up iklannya. Nah, sekarang udah ada yang berlangganan ya. Jadi inilah beberapa kelebihan dan kekurangannya di media sosial. Jadi kita tahu nih setiap platform itu ternyata berbeda-beda. Gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi itu muncul terjadinya jumlah peningkatan yang tinggi ya pengguna internet yang memberi kita kemudahan ya bagi hampir semua bentuk kegiatan, mulai dari belajar, bekerja, berbisnis, ya, maupun untuk tujuan lainnya. Kenapa? Karena di sini tentunya masyarakat itu udah banyak aktivitasnya di media sosial. Ya, pertama di sini kita bisa lihat penggunaan WhatsApp itu ternyata lebih tinggi ya. Lalu yang kedua ada YouTube, lalu TikTok, Instagram, dan Facebook terakhir. Nah, jadi adaptasinya juga udah berubah nih. Yang tadinya kita juga belanja itu langsung ke lokasi dan sekarang kita tinggal ke toko online aja gitu. Nah, jadi sebelum ke sana kita juga harus cakap nih bisa memilih media sosial mana yang tepat untuk diri kita, terus yang terpercaya dan harus hati-hati juga melihatnya. Lalu ada aplikasi percakapan dan media sosial. Jadi kita dari perbedaan aplikasi percakapan, setelan dasar aplikasi, simbol emoji dalam aplikasi percakapan itu juga kita harus tahu biar nggak salah kirim
ekspresi ya. Jadi ada beberapa case di mana uh, orang salah memberikan ekspresi kepada temennya gitu atau sahabatnya gitu. Jadi malah membuat sesuatu yang bisa muncul negatif ya gitu. Jadi harus diperhatikan. Terus lawan kabar bohong melalui aplikasi percakapan media sosial dan media sosial ini di mana kita harus lebih berhati-hati untuk menyaringnya ya. Jadi kita memanfaatkan media sosial untuk menyaring dulu informasi yang masuk dalam kita. Lalu yang terakhir itu ada produksi dan distribusi konten. Tentunya di aplikasi percakapan media sosial ini kita bisa memproduksi dan distribusi konten kita. Jadi mulai konten masakan atau tutorial, nah itu bisa kita buat. Nah, kita juga harus tahu juga nih biar makin cakap digitalnya ya. Kita harus mengenal aplikasi dompet digital, transaksi jual beli melalui loka pasar, lalu bertransaksi digital dengan aman. Jadi kita mengenal dulu aplikasi dompet digital. Jadi kita harus pilih betul aplikasi-aplikasi yang terpercaya. Lalu kita juga harus paham transaksinya seperti apa sih, jual beli di loka pasar. Lalu kita harus paham betul bertransaksi digital dengan aman. Yang viral-viral itu yang biasanya yang COD ya. Nah itu berarti dia belum cakep tuh yang COD, terus dia menolak barangnya padahal udah dibuka. Nah itu sebenarnya dia belum cakep bermedia digital, makanya dia nggak tahu rules-nya seperti apa COD itu. Nah jadi buat teman-teman di sini yang sudah tahu nih bahwa hal seperti itu tuh kita harus cakap bermedia digital dulu biar kita tahu rules dari media sosial itu seperti apa. Nah, langkah-langkah mendasar agar kita tidak keliru saat bertransaksi di loka pasar, kita pertama itu temukan produk yang kita inginkan, kita menjelajahi dari berbagai kategori. Terus kedua, pilih produknya. Terus kalau ingin tawar, langsung tawar ke penjualnya melalui fitur chat, klik ikon keranjang untuk pembelian dan menentukan pilihan. Lalu yang kelima, kita bisa ada voucher, kita bisa klaim. Lalu pada halaman checkout, kita harus memastikan alamatnya yang udah pasti benar ya, jangan alamat yang asal-asalan. Lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Apabila pembayaran berhasil, maka tinggal kita tunggu konfirmasi dan informasi dari barang tersebut. Gitu. Nah, tentunya cakap bermedia digital tadi dimulai dari kita cakap tahu tentang media sosial, terus loka pasar, dan tentunya di cakap bermedia digital ini nggak jauh dengan harus mengasah keterampilan hard skill dan soft skill kita. Ini yang sangat penting ya untuk media digital sekarang. Kenapa? Karena tentunya perkembangannya makin cepat, kita juga harus paham betul ya. Pertama kita harus kenali minat diri kita. Kita kenali minat diri kita, apa aja sih yang kita minati, baru kita bisa lihat apakah minat kita ini bisa berpengaruh dalam prospek masa depan kita nanti. Tuh, jadi kita harus update terus gitu. Contohnya kayak misalkan sukanya mempelajari software editing, berarti prospek ke depan apakah di job desk software editing itu masih hype atau enggak gitu. Jadi kita harus cek dulu. Nah, baru langkah selanjutnya kita cari referensi. Kita cari referensi di internet supaya menambah ilmu kita. Lalu yang keempat kita mengikuti webinar ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan ya? Tadi kita udah tahu minatnya. Nah, kita harus tingkatin nih. Kita harus praktik secara teratur ya. Praktik secara teratur, berarti keras terus biar berkembang. Lalu minta kritik dan saran ya. Jadi kita minta kritik dan saran kepada bisa ke teman, ke keluarga supaya dari kritik ini itu adalah untuk membangun ya, membangun kita supaya menuju ke profesionalisme. Lalu bisa mengikuti kursus online ya. Jadi terus belajar, memperdalam skill. Ya tentunya biar nggak di situ-situ aja skillnya. Nah, ini yang nggak kalah penting, yaitu adalah manajemen waktu. Yaitu ini di dalam ruang lingkup soft skill ya. Di mana kita harus memanajemen waktu antara kita belajar, antara kita membantu orang tua, gitu. Atau saat kita memanajemen waktu untuk mengatur
uh, ritme kita untuk melihat tutorial atau men-share konten-konten kita. Lalu yang kedua adalah kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan komunikasi. Tentunya dengan hard skill yang bagus, ini sangat penting ya untuk komunikasi. Jadi walaupun dilakukan secara daring, manfaatkan waktu untuk menjadi pemimpin saat pengerjaan tugas maupun presentasi. Jadi bisa dimanfaatkan dalam membantu pekerjaan-pekerjaan kita di sekolah. Lalu yang ketiga adalah kerja tim ya. Tentunya di era sekarang kerja tim ini sangat dibutuhkan ya gitu. Karena apa? Karena beberapa pekerjaan itu banyak sekali sekarang dikerjakan bareng-bareng gitu. Ya tentunya kerja tim ini kita juga harus mulai terbiasa dan kita latih dari sekarang supaya kita punya kemampuan ya untuk berkomunikasi dan bekerja bersama-sama. Nah, kesimpulannya yang kita bisa dapatkan di sini, kita dapat mencapai kecakapan digital jika kita tahu dan paham ragam dan perangkat lunak untuk menyusun landscape digital. Jadi kita benar-benar cakap ya. Nah, yang kedua, setiap kita diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat digital, utamanya perangkat lunak. Jadi kita harus paham betul perangkat digitalnya dan perangkat lunaknya itu sebagai kita bisa paham untuk proteksi dan serangan cyber. Mungkin nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Lalu kecakapan dalam media pencarian informasi itu ditandai dengan kemampuan kita mengetahui dan memahami cara mengakses macam-macam mesin pencarian informasi yang tersedia. Jadi banyak juga kok orang yang mencari sesuatu itu, mencari ilmu itu ternyata di media sosial masih salah-salah juga. Nah tentunya kita harus cakap dalam mencari informasi. Lalu yang keempat itu kita diharapkan mampu menyeleksi dan verifikasi informasi yang didapat serta menggunakannya untuk kebaikan diri dan sesama. Jadi informasi-informasi yang kita dapat di media internet itu kita bisa bagikan ke teman-teman kita atau keluarga kita. Dengan mengenal ekosistem transaksi digital dan dompet digital, Tokapasa, serta transaksi digital dengan baik, kita bisa terhindar dari kegiatan terkait yang merugikan. Contohnya kayak yang lagi viral yang tidak paham tentang sistem COD ya khususnya. Nah, itu malah kan merugikan dua sisi, merugikan si customer juga, merugikan si penjual juga, merugikan juga penyedia jasa layanan. Jadi kalau dengan kita cakap bermedia digital, maka hal itu tidak akan terjadi. Oke, saya senang nih berbagi dengan kalian tentang cakap digital. Kalau apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Nah, untuk adik-adik atau teman-teman di sini yang ingin tahu tentang cakap bermedia digital lebih luas lagi, silahkan lihat modul cakap bermedia digital, diunduh di literasidigital.id atau follow IG Siberkreasi. Dari saya itu aja. Semoga ilmu yang diberikan atau materi yang diberikan bermanfaat dan langsung bisa diimplementasikan dalam cakap bermedia digital di masyarakat. Terima kasih Pak Tuahta Hasiholan atas paparan materinya tadi dari pilar pertama kecakapan digital. Ngomongin soal cakap digital tadi di materi Pak Olan itu kan ada banyak media sosial yang disebutkan ya, terus ada dompet digital, ada Lokapasar juga. Nah, kalau buat teman-teman kita nih Pak yang tinggalnya di daerah 3T, mungkin secara fasilitas belum kayak kita ya yang tinggal di kota besar seperti ini. Kalau menurut Pak Olan, apa solusinya buat mereka supaya juga nggak ketinggalan teknologi? Sebenarnya ini kalau kita biar mereka nggak ketinggalan teknologi sih sebenarnya kita bisa datang ke kan di setiap kota atau setiap daerah itu ada pusat-pusat integrasi dari sebuah ada connection lah gitu. Jadi bisa langsung ke sana dan langsung menggunakan atau menanyakan tentang aksesnya yang bisa menambah mereka ya tentunya anak-anak ya biar bisa melihat media digital itu seperti apa gitu sih.
Oke, mungkin salah satunya memanfaatkan fasilitas umum juga ya, misalnya Iya, butuhnya benar. internet, pakai wifi yang ada di fasilitas umum dulu, yang disediakan pemerintah. Iya, Itu itu kali ya, Pak pasti ya. ada. Oke, Pak Olan, terima kasih banyak atas paparan materinya, sangat menarik dan bermanfaat buat netizen asyik yang hadir pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, nanti di akhir sesi kita akan ketemu di Q&A. Terima kasih, Pak Olan. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke narasumber berikutnya, saya mau remind juga nih untuk teman-teman netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Caranya gampang banget, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 025 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 025 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena narasumber yang kedua juga sudah hadir bersama kita, langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Rofahan. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi, Kak Hirsa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita mau bahas di pilar berikutnya nih Pak, ngomongin soal keamanan digital. Kalau di dunia digital itu kan banyak arus informasinya sangat cepat ya Pak ya. Mungkin Ya, setiap hari ada aja lah kita terima informasi-informasi hoax yang sering beredar, terutama di media sosial atau di grup-grup WhatsApp keluarga nih Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak filter dari pemerintah untuk memfilter kayak informasi hoax seperti itu? Ya, sebenarnya sih banyak ya, karena sekarang pemerintah juga membuat lembaga-lembaga khusus terkait penanganan hoax. Misalkan kebetulan saya di Jawa Barat ada Jabar Saber Hoax, dan kebetulan saya juga ikut mengelola Cirebon Saber Hoax karena saya dari Cirebon. Jadi itu salah satu upaya pemerintah juga untuk mengantisipasi penyebaran hoax. Apalagi menjelang tahun politik nih, pasti nanti ada HLBK. Oke, berarti sebenarnya sudah banyak ya website-website atau lembaga yang dibuat pemerintah. Kita kalau belum tahu informasinya benar atau enggak bisa cek ke websitenya gitu ya Pak ya? Benar sekali. Oke, kalau gitu Bapak, karena teman-teman di sini netizen asyik juga udah nggak sabar, langsung aja ya kami persilahkan Bapak Ahmad Rofahan untuk membagikan paparan materinya dengan tema mengenal literasi digital sejak dini dari pilar keamanan digital. Waktunya 15 menit Bapak, silakan. Baik, terima kasih Kak Hirza. Izin share screen. Mohon izin, perkenalkan nama saya Rofahan. Sekarang saya aktif sebagai jurnalis di medcom.id. Medcom.id merupakan portal online atau portal berita online yang masih satu manajemen dengan Metro TV. Jadi ada Metro TV, kalau koran ada Media Indonesia, dan kemudian kebetulan portal online itu ada medcom.id. Nah, kita akan membahas masalah digital safety, karena kita membahas banyak sekali data pribadi dan juga jejak digital yang kadang-kadang kita tidak kurang perhatian terhadap hal tersebut. Hal itu nanti akan bisa berdampak yang cukup besar terhadap kita, baik saat ini ataupun masa depan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, jejak digital itu apa sih? Jejak digital itu postingan di media sosial. Jadi teman-teman posting di media sosial sekarang nih, lagi alay-alaynya, lagi SMA kan sering ngebully temen atau apa, postingnya sekarang, tapi nanti akan bisa berdampak masa depan. Oleh karena itu, sejak awal kita harus menjaga jejak digital kita yang baik, karena nanti akan konsekuensinya, dampaknya akan dirasakan cukup panjang. Yang kedua, jejak digital itu bisa berupa data pribadi yang dipublikasikan. Data pribadi yang dipublikasikan seperti apa sih? Misalkan teman-teman nih menjelang 17 tahun. Ya, menjelang 17 tahun, teman-teman selfie dengan bawa KTP, bawa SIM, dan sebagainya. Yang itu sebenarnya mempublikasikan data pribadi. Bahayanya apa? Banyak. Sekarang banyak misalkan orang yang merasa tidak pernah meminjam di pinjaman online, tapi tiba-tiba ditagih. Itu karena mereka terlalu mudah mempublikasikan data pribadi berbentuk KTP, apalagi sampai selfie. Yang selanjutnya, pencarian Google dan juga pencarian marketplace.
Apa pengaruhnya jejak digital pencarian Google dan pencarian di marketplace ini? Kalau orang yang sedang menelusuri kepribadian seseorang, maka akan ketahuan dicari dari Google-nya. Ketika di Google-nya kebanyakan mencari drama-drama Korea, berarti karakternya seperti ini. Atau dia senang masak, maka pasti pencarian Google-nya akan mencari banyak menu-menu masakan. Bahkan ketika kita mencari di marketplace, kita nyari apa, misalkan nyari sepatu, ya, nyari sepatu di marketplace, kita sudah keluar, dan ketika kita akses di website atau kita ngakses di media sosial, maka nanti iklan yang akan muncul adalah iklan sepatu. Itu menunjukkan bahwa apa yang sedang kita cari itu terdeteksi oleh sistem, sehingga mereka akan mempublikasikan iklannya itu sesuai dengan apa yang sedang kita cari. Yang selanjutnya, jejak digital bisa dilihat dari situs web yang dikunjungi, yang sering dikunjungi. Contohnya, ketika dari Densus, ya, anti teror 88 menangkap seseorang, maka akan menelusuri. Salah satunya ditelusuri adalah situs web yang dikunjungi. Ternyata situs webnya mengarah ke gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan makar, atau tontonan YouTube-nya adalah membuat bom dan sebagainya. Ini akan bisa menjadi jejak digital yang menjadi petunjuk bagi banyak orang. Selanjutnya, jejak digital juga bisa dilihat dari jalur ojek online ataupun bisa dari Google Map, ya. Jadi kalau seseorang bisa mengakses email kita dan bisa masuk ke Google Map kita, maka nanti bisa terakses secara jelas kita dalam durasi 1 minggu ini atau 1 bulan ini kita kemana saja, karena akan terdeteksi pergerakannya. Main ke mall apa, main ke hotel apa, main ke rumah makan apa, itu akan terdeteksi semua. Nah ini makanya kita harus hati-hati menjaga jejak digital, karena itu nanti akan bisa mempublikasikan apapun yang sudah pernah kita lakukan. Selanjutnya, kenapa sih kita harus memperhatikan jejak digitalmu? Karena pertama, informasi di cyber itu permanen. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa yang namanya jejak digital itu permanen. Contohnya, gampangnya seperti ini. Ketika kita posting sesuatu di media sosial, maka itu akan sangat mudah dibagikan, akan sangat mudah di-download. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik di dunia maya, di dunia cyber, atau kita publikasikan sesuatu yang tidak baik, maka berpotensi akan bisa dilihat oleh banyak orang. Dan kalau sudah di-download, sudah dibagikan, maka akan sulit kita untuk melacaknya lagi. Gitu. Jadi seperti misalkan kita bikin status apa yang sebenarnya itu status sepele, tapi akhirnya bisa tersebar. Gampangnya lagi sekarang yang lagi rame nih, pejabat-pejabat pemerintah semuanya itu sedang dilacak aktivitas bermedsosnya. Mereka yang aktivitas bermedsosnya terlalu kelihatan glamor, foya-foya, itu akan dipublikasikan semua, dan itu malah berdampak terhadap jabatan daripada orang tersebut. Nah ini makanya jejak digital sangat bahaya. Walaupun sekarang ada salah satu perangkat daerah yang menyanggah itu, enggak, kita nggak melakukan itu. Tapi jejak digital nggak bisa bohong, ya. Itu semuanya terpublikasikan semua. Yang kedua, pahami circle. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang baru kita kenal, itu kita harus waspada. Jangan gampang atau jangan mudah menuruti instruksi yang mereka inginkan. Misalkan meminta nomor handphone, meminta password atau username, atau bahkan meminta foto-foto atau video yang tidak baik. Ini jangan. Sepintas memang obrolan kita itu nyaman, tapi belum tentu mereka itu punya niat baik. Karena banyak kasus-kasus seperti itu. Setelah nyaman, akhirnya bertukar foto, bertukar video yang tidak bagus, akhirnya itu digunakan untuk alat pemerasan. Ini banyak terjadi pada pelajar, baik itu tingkat SMP ataupun tingkat SMA. Ini harus diwaspadai. Kasus-kasus yang sering saya liput, tindakan kekerasan seksual untuk remaja dan anak, itu mayoritas berawal dari media sosial. Salah satunya adalah tidak memahami bagaimana circle yang sedang kita hadapi, lingkungan yang sedang kita hadapi. Jadi ini harus hati-hati sekali.
Yang selanjutnya tidak mengumbar data pribadi. Tadi yang seperti saya sebutkan, KTP, foto, paspor, dan sebagainya. Bahkan kalau perlu kita sadari bahwa foto yang kita serahkan ke pemerintah cuma satu, dengan pose yang sangat tegang, yaitu foto KTP. Sedangkan foto yang kita berikan ke Facebook ratusan, bahkan ribuan. Apakah itu tidak berdampak? Berdampak. Contohnya apa? Facebook bisa menandai foto teman-teman semua, walaupun itu yang mempublikasikan bukan teman-teman. Contohnya gini, saya lagi liputan. Suatu saat saya liputan Kang Ridwan Kamil di ada acara di Cirebon. Ada orang lain yang moto Pak RK, tapi karena saya tepat di samping Pak RK, jadi saya ke foto dong. Nah, oleh orang itu dipublikasikan di medsosnya. Tadi ketemu Pak Ridwan Kamil. Karena ada foto saya, itu di Facebook saya muncul notifikasi, apakah foto Anda mau ditandai? Jadi Facebook mengenali saya. Facebook mengenali saya. Kenapa Facebook mengenali saya? Karena saking banyaknya foto yang saya publikasikan di Facebook berbagai pose. Kalau di KTP fotonya cuma satu posenya. Tapi kalau di Facebook posenya banyak. Sehingga kita dalam pose yang tidak tidak jelas pun Facebook bisa mendeteksi. Nah, ini akhirnya kan privasi kita sebenarnya terganggu. Misalkan kita lagi nyumpet kemana nih, pengen tenang gitu ya. Di daerah yang nggak kita kenal, bahkan di luar negeri, tiba-tiba ada yang foto dan dipublis, tiba-tiba muncul notifikasi bahwa apakah kita mau ditandai. Untungnya kalau tidak salah, sekarang Facebook menonaktifkan fitur itu. Sehingga sekarang agak jarang nih muncul notifikasi apakah mau ditandai atau tidak. Ya, tapi ini menjadi warning buat kita semua, gara-gara kita mudah mempublikasikan foto, akhirnya itu dimanfaatkan untuk mendeteksi kita dengan mudah. Yang selanjutnya, unggah hal positif. Jangan sampai kita mengunggah hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung cyberbullying. Ini sering terjadi di sekolah. Mungkin kita menganggap itu bercanda. Ada teman kita lagi tidur mangap di foto, dipublikasikan, di-share di WhatsApp, itu masuk cyberbullying. Itu masuk cyberbullying. Dan itu bisa berdampak hukum. Kalau tidak salah, konsekuensi hukumnya itu kalau penjara 4 tahun, kalau uang 750 juta. Ini yang perlu difahami oleh teman-teman pelajar juga. Apakah postingan itu hanya akan berdampak sekarang? Tidak. Itu akan berdampak selanjutnya ketika postingan itu tidak dihapus oleh teman-teman. Baik itu berdampak bagi korban, ataupun berdampak bagi orang yang mempostingnya. Korban yang merasa akan terintimidasi. Karena tidak dihapus, jadi yang ngebulinya lebih banyak. Karena di internet itu kan terbuka, bukan hanya orang yang kita kenal saja, orang yang nggak kita kenal pun bisa membuli kita. Ini akan berdampak sangat serius. Yang harus kita sadari juga bahwa kita jangan menyimpan, melakukan dan sebagainya, yaitu sesuatu yang berbau pornografi. Foto berbau pornografi, video berbau pornografi, baik itu untuk konsumsi pribadi kita, jangan. Karena apa tadi? Bahwa sekarang jejak digital yang ada di handphone teman-teman juga itu akan bisa dikembalikan ulang walaupun sudah dihapus. Nah, ini banyak kasus misalkan video asusila, foto-foto asusila juga yang tersebar. Apakah mereka memang berniat untuk menyebarkan? Tidak. Mayoritas tidak berniat untuk menyebarkan. Tapi mereka menjual handphonenya, dan oleh petugas counter mereka iseng menggunakan aplikasi tertentu, membalikkan semua data yang sudah dihapus. Akhirnya muncullah semua. Karena apa? Karena kita beranggapan bahwa setelah kita foto, setelah kita video dihapus, selesai. Padahal nggak sampai di situ. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, data-data yang dihapus pun bisa dikembalikan. Nah, bagaimana solusinya agar hal itu tidak tersebar? Yang paling jitu adalah tidak melakukan itu. Itu yang paling tepat. Bukan masalah tinggal buang aja handphonenya benar, atau dihancurin handphonenya benar. Tapi yang terbaik adalah tidak melakukan itu. Nah, ini kadang-kadang karena teman-teman merasa sepele, misalkan tadi kita video call dengan orang, terus sampai melakukan hal-hal yang berbau pornografi, kita merasa bahwa itu tidak bisa direkam.
Padahal bisa di screenshot, bisa direkam layar, banyak. Dan itu akan dijadikan modus untuk pemerasan. Bahkan yang terbaru sekarang, itu modusnya adalah orang-orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba melakukan video call. Melakukan video call, kita angkat, mereka akan menyasar perempuan. Mereka akan melakukan video call, kita angkat. Nah, ketika kita angkat, mereka akan memamerkan alat kelaminnya. Setelah itu mereka akan screenshot. Di screenshot handphone itu pasti akan muncul foto wajah orang yang mengangkat telepon dengan gambar kelaminnya. Itu akan dijadikan modus untuk memeras. Kalau misalkan tidak menyerahkan uang, maka nanti foto ini akan tersebar. Karena seakan-akan itu benar-benar lagi melakukan video call, padahal jadi korban. Makanya ini juga harus waspada bagi teman-teman, terutama perempuan, ketika ada yang tidak kenal mengajak video call, masih mending ditolak. Jangan diangkat, karena sekarang banyak hal-hal seperti itu terjadi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk menjaga jejak digital? Yang pertama, jangan pernah posting identitas diri dengan lengkap di media sosial. Di Facebook kan biasanya ada tentang, ya. Nah, jangan sampai detail, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Bahkan tadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan pun nomor teleponnya kan admin mintanya di DM aja gitu ya, jangan publikasikan. Kenapa sih kok sensitif seperti itu? Teman-teman sering nggak dapat spam, tiba-tiba ditawarin pinjol, ditawarin asuransi, ditawarin apa? Yaitu karena nomor handphone teman-teman dengan mudah terpublikasi dan diakses oleh orang, sehingga itu dijadikan ladang spam. Kalau teman-teman mungkin di bulan Ramadan punya kesabaran tinggi, ya syukurlah. Ya, yang bahaya itu kalau nanti digunakan untuk mengirimkan kayak phishing, yang nanti kalau diklik itu malah bisa mengambil akun kita, makanya ini sangat bahaya. Jangan posting kartu identitas yang memuat data diri, seperti KTP, SIM, KK, dan lainnya. Kenapa sih? Teman-teman pernah nggak dengar modus ada orang kirim paket, datang ke rumah kita, ada orang kurir ngomongnya kita memesan paket dengan sistem COD, padahal kita nggak pernah mesen. Tiba-tiba ada pesanan datang. Itu modus penipuan sekarang. Jadi ada kelompok tertentu yang mereka mengirim barangnya itu barang rusak, mereka ngirim secara acak dengan sistem COD, sehingga mereka tidak mengeluarkan uang, hanya mengeluarkan uang untuk membungkus dan bikin stiker saja. Kalau yang nerima adalah bukan orang yang memesan, itu nanti biasanya dikira emang mesen gitu. Misalkan saya mesen, tapi pas datang ke rumah yang nerima ibu saya, oh ternyata Rofahan yang mesen, iya bu, dibayarlah. Nah kalau saya yang nerima, pasti oh saya nggak mesen, saya akan tolak. Nah kenapa penipu itu bisa tahu alamat kita dengan lengkap? Salah satunya karena posting identitas kita dengan mudah, posting SIM, posting KTP, atau bekas pengiriman paket yang kita terima tidak kita hilangkan, tidak kita hancurkan, tidak kita rusak, sehingga alamat yang lengkap plus KTP-nya itu akan digunakan pula untuk menipu orang lain. Jangan terlalu banyak posting foto seperti tadi yang seperti saya ceritakan. Akhirnya kita bisa terdeteksi keberadaan kita. Bahkan sekarang banyak foto-foto yang akhirnya diedit. Fotonya siapa, kepalanya siapa, badannya siapa, dan itu untuk dijadikan sebagai bahan bulian, atau bahkan untuk memeras dan sebagainya. Rutin menghilangkan histori pencarian. Ya tadi ya, seperti saya sampaikan, bahwa aktivitas kita di internet itu terdeteksi oleh mesin, sehingga tadi seperti saya sampaikan, ketika saya mencari sepatu di marketplace, maka ketika kita membuka portal berita, ketika kita membuka medsos, iklannya adalah sepatu semua, jadi terdeteksi apa yang kita lakukan itu. Oleh karena itu rutin menghilangkan histori pencarian, salah satunya untuk menghilangkan ketika ada orang yang mau mencari aktivitas kita secara pribadi. Yang perlu diperhatikan, tidak mudah percaya dengan orang yang dikenal di internet. Banyak modusnya. Di Surabaya ada orang yang nyamar menjadi dokter, sehingga dia menipu anak-anak kecil untuk bisa mendapatkan foto-foto pornografinya dengan alasan untuk memeriksa anatomi tubuh dan sebagainya. Yang kedua, jangan mudah klik tautan yang tidak dikenal. Sekarang lagi marak.
ada undangan, ada kemarin itu tilang elektronik, dan sekarang yang terbaru katanya masalah pajak. Banyak sekali. Jadi kalau misalkan tautan itu nggak kita kenal, jangan itu. Klarifikasi dengan jalur berbeda jika ada akun yang dikenal mencurigakan. Misalkan ada akun, ada temen tiba-tiba kok minta uang atau minjem uang, ini kan mencurigakan. Temen ini biasanya nggak minjem uang, tiba-tiba minjem uang. Apalagi suruh kirim ke nomor rekening yang berbeda namanya, tidak sama. Maka klarifikasi dengan jalur yang berbeda. Contohnya, tanya ke kakaknya, tanya ke temen yang lainnya, apakah akun ini aman atau tidak. Tidak mengisi biodata secara lengkap di akun media sosial. Jangan publikasikan seluruh aktivitas keseharian kamu dan pertimbangkan dengan matang jika akan posting sesuatu. Karena tadi dampaknya akan besar, bukan hanya sekarang, tapi nanti juga masa depan. Yang harus dilakukan adalah untuk antisipasi, yang pertama atur privasi postingan media sosial. Kalau kita tidak cocok dengan karakter seseorang, saya kalau posting ini dikomentarin yang nggak enak terus nih sama orang itu, maka atur aja. Orang itu misalkan tidak ditampilkan atau apa. Atur keamanan dengan autentifikasi 2 faktor, ini untuk aman. Gunakan akun berbeda untuk masing-masing kebutuhan. Contohnya untuk perbankan emailnya apa, untuk email bisnis emailnya apa, medsos emailnya apa. Karena jika emailnya satu, maka ketika satu itu kebobol, ya semuanya kena semua. Tidak mudah izinkan akses. Teman-teman biasanya kalau download sesuatu, aplikasi sesuatu, itu langsung izinkan saja. Padahal itu secara tidak langsung teman-teman mempersilahkan orang lain untuk mengakses apa yang ada di handphone teman-teman dengan mudah. Baik itu mengakses kontak, ataupun mengakses data yang di dalamnya, mengakses foto, video, dan sebagainya. Sehingga jangan mudah mengizinkan akses ketika kita mendownload aplikasi. Cek kondisi email. Teman-teman harus juga mengecek kondisi emailnya, apakah pernah terbobol atau tidak. Terbobol itu kadang bukan karena kelengahan kita, tapi karena pihak ketiga. Contohnya, teman-teman login ke aplikasi tertentu menggunakan email. Nah, aplikasi itu yang kena hack atau kena yang bocor. Nah, untuk bisa mengetahui emailnya pernah bobol atau tidak, teman-teman bisa menggunakan website atau situs yang tercantum di presentasi saya ini. Nanti tinggal masukkan alamat emailnya saja, diklik nanti akan keluar. Misalkan di situ akunnya terbobol di Tokopedia. Nah, nanti yang bocor itu apa aja? Di situ ada tulisan password, email address, dan sebagainya. Kalau memang terbobol, apa yang harus dilakukan? Minimalnya kita harus langsung mengganti passwordnya. Ya. Nah, passwordnya, makanya kita agar tidak mudah terbobol, password itu harus benar-benar aman. Seperti yang pertama, ganti secara berkala. Jadi jangan itu aja selama kita bikin email atau bikin akun, ganti-ganti. Jangan berbagi pakai. Biasanya kalau anak-anak muda yang lagi pacaran itu saling bertukar username dan password. Ini kalau lagi baikan. Kalau misalkan lagi ada masalah, saya putus, ini bahaya. Nanti bisa-bisa akun itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jangan biarkan tercecer di mana saja. Contohnya kita punya ATM. Masa kita taruh pin ATM-nya di bawah belakang ATM-nya? Nah, jadi jangan biarkan tercecer di mana saja. Jangan ditaruh di di tembok, username dan password dan sebagainya. Jangan sampai mudah ditebak. Ya, oleh karena itu password yang kuat apa sih? Biar jangan mudah ditebak, yaitu ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan passwordmonster.com untuk mendeteksi apakah password kita kuat atau tidak. Tinggal teman-teman tuliskan saja di situ rencana passwordnya apa, nanti akan ada penjelasan di situ. Bahkan penjelasan di situ akan menuliskan berapa lama password itu akan bisa dibobol. Ketika passwordnya lemah, maka akan ada tulisan nih, cuman berapa hari kebobol. Nah, contoh password yang saya tulis itu, di situ ada tulisan 8 tahun. Jadi password ini, kalaupun nanti bisa terbobol, itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk membobolnya. Ya. Oke, mungkin itu Kak Hirza yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ahmad Rofahan atas paparan materinya dari pilar keamanan digital. Tadi ngomongin soal aplikasi yang suka minta akses. Ini kayaknya hampir di setiap aplikasi yang kita download, atau mungkin teman-teman di sini juga sering download aplikasi, biasanya minta akses lokasi atau kontak ya, kontak yang ada di handphone, kontak nomor-nomor kita. Sebenarnya seberapa aman sih Pak saat sebuah aplikasi ini meminta akses informasi data pribadi kita? Karena kan takutnya bocor ya. Ya, yang terpenting adalah kita bisa memahami apakah aplikasi ini milik perusahaan besar atau tidak. Tentunya kalau perusahaan besar, mereka sekuritasnya tentang keamanannya akan tinggi. Apalagi kalau kita downloadnya akun-akun yang berbentuk di luar, misalkan di luar Play Store, itu bahaya sekali. Contohnya kayak GB WhatsApp ini, mungkin teman-teman pelajar banyak yang pakai GB WhatsApp ya. Sepintas nyaman, tapi itu keamanannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang akun WhatsApp itu akan digunakan WhatsApp penting, masih mending menggunakan WhatsApp yang resmi. Contohnya kalau misalkan mau bikin dua, ya satu WhatsApp biasa, yang satu WhatsApp bisnis misalkan. Jangan pakai GB WhatsApp. Walaupun GB WhatsApp menarik, udah dihapus masih kelihatan, yang gitu-gitu. Cuman dari segi keamanannya, tadi. Oke, berarti harus dipastikan dulu dari aplikasinya kita download di tempat yang resmi ya, di App Store atau di Play Store, teman-teman. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Rofahan atas jawabannya. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Siap. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke narasumber yang terakhir nih, saya mau remind dulu untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litikjakartabanten 025 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litikjakartabanten 025 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ya ke narasumber yang terakhir. Sudah hadir juga beliau bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Gina Desiana. Halo, selamat pagi Bu Gina, apa kabar? Pagi Kak Irja, sehat Kak? Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita mau bahas di pilar yang terakhir nih, ngomongin soal budaya digital. Karena kan di sini banyak teman-teman kita yang pelajar ya Bu, nontonin semua. Sebenarnya ada nggak sih Bu cara yang bisa dilakukan buat teman-teman di sini, terutama buat pelajar, untuk memperkenalkan budaya kita, budaya Indonesia melalui media digital? Nanti juga kita akan coba sedikit bahas ya Kak Firja terkait bagaimana sih kita peran generasi muda saat ini mendigitalkan budaya. Nanti akan ada sedikit bocoran gimana sih caranya buat konten yang asik tentang budaya, kayak gitu Kak Firja. Oke, ada di paparannya Bu Gina ya teman-teman ya. Nanti detailnya ada di sana. Kalau gitu langsung saja ya, kami persilakan Ibu Gina Desiana untuk membagikan paparannya mengenal literasi digital sejak dini dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit, silakan Ibu Gina. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Firja. Di sini juga salam kenal juga untuk Bu Iis, Fatura, Pak Rofahan, serta kakak-kakak dari JBI dan netizen asik yang ada saat ini di ruang digital, di ruang digital ya. Nah, hari ini mau bahas apa sih? Hari ini kita akan bahas terkait budaya bermedia digital. Bagaimana cara kita mengenalkan budaya digital sejak dini, khususnya kepada generasi muda dan anak-anak Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Desiana. Saya adalah pengurus relawan TIK dari Provinsi Jawa Barat. Saya juga adalah kreator gameboard Dolanan Yuk, yaitu gameboard terkait literasi digital. Dan founder dari Goleti, yaitu gerakan online belanja komoditi, serta narasumber di beberapa kegiatan seperti Makai Cakap Digital, Pandu Digital, dan pendampingan untuk UMKM. Nah, bagi teman-teman di sini yang ingin berkomunikasi dengan saya, bisa melalui line Instagram saya atau di Facebook saya di @ginadesiana, atau teman-teman pengen penasaran nih terkait literasi digital itu seperti apa, teman-teman juga bisa follow Instagram dari Relawan TIK atau di websitenya relawantik.or.id. Nah,
ini teman-teman game board dari Dolanan Yuk, yaitu kita bagaimana mengemas terkait literasi digital dalam bentuk permainan teman-teman. Nah di sini mungkin ada teman-teman netizen asik yang suka desain atau suka ngegambar, teman-teman bisa buat karyanya teman-teman. Misalnya, aduh saya ingin ngajarin tentang bagaimana caranya biar kita nggak cepat kena hoax, tapi dalam bentuk permainan, atau saya pengen mengenalkan budaya Indonesia tapi lewat permainan. Bisa ya teman-teman gitu, bagaimana caranya kita mengemas dan menjadikan konten gitu. Nah di sini juga saya mencoba meliterasi khususnya adik-adik kita gitu terkait bagaimana sih literasi digital itu dalam bentuk permainan. Nah, hari ini kita akan coba berdiskusi terkait budaya digital. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu berapa sih jumlah suku bangsa di Indonesia itu? Nah, teman-teman bisa komen di kolom komentarnya berapa sih jumlah suku bangsa di Indonesia? Atau di sini ada Kak Iis, Kak Anissa, atau teman-teman netizen asik yang ada di ruangan mungkin tahu berapa sih jumlah suku bangsa di Indonesia? Iya benar ya teman-teman, suku bangsa di Indonesia itu ada 1.340 suku. Wah banyak banget ya Kak Gina. Iya luar biasa ya Indonesia. Indonesia juga memiliki sekitar 2.500 bahasa daerah dan 6 agama yang diakui oleh negara kita ya. Betapa kayanya ya Indonesia dengan keragaman suku dan budaya tentunya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi terkait budaya bermedia digital itu seperti apa sih? Nah, budaya bermedia digital itu merupakan kemampuan kita terkait bagaimana cara membaca, menguraikan atau membiasakan sesuatu terkait wawasan kebangsaan ya teman-teman, terkait nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus bagaimana cara kita mengetahui dasar-dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus bagaimana kita juga menjadi pelaku digitalisasi terkait kebudayaan, dan yang pasti kita harus mencintai produk Indonesia ya teman-teman, serta mengetahui apa sih hak-hak digital kita. Nah, di sini pandemi ini memunculkan budaya baru ya teman-teman. Kemarin kita biasanya melakukan segala sesuatu itu secara offline. Kita datang ke sekolah langsung, ketemu teman nongkrong pun secara langsung ya, ketemu tatap muka. Tiba-tiba terjadi pandemi. Semua dilakukan secara online, belajar jadi online. Kemudian ketemu teman nongkrong bareng di Zoom ya gitu, atau kadang hanya di sosial media saja. Kita nggak bisa ketemu teman kita, nggak bisa belajar langsung di sekolah gitu. Adanya pergeseran budaya yang terjadi teman-teman karena terjadinya pandemi kemarin. Dan sekarang budaya mulai bergeser lagi teman-teman dengan adanya hybrid, yaitu melakukan aktivitas online dan offline secara bersamaan. Seperti apa sih? Ya seperti hari ini gitu. Teman-teman datang langsung ke sekolah tapi menyimak materi dari narasumber yang secara online, yang ada di tempat atau kota yang berbeda dengan teman-teman, tapi kita bisa berinteraksi sama-sama, belajar sama-sama. Seperti itu ya teman-teman. Adanya pergeseran budaya. Artinya apa sih? Artinya kita akan lebih banyak melakukan aktivitas sosial kita di dunia digital ya teman-teman. Tapi apa yang terjadi nih dengan kita sering melakukan aktivitas ini di dunia digital? Aktivitas kita lebih sedikit di dunia nyata, lebih banyak di dunia digital. Nah, yang terjadi faktanya berkata netizen kita malah dibilang paling tidak sopan ya teman-teman. Itu sepakat ya gitu. Kenapa sih netizen Indonesia itu dibilang tidak sopan? Kenapa sih netizen Indonesia itu seperti itu? Karena apa sih? Ya karena masih rendahnya pemahaman kita atas nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kadang kita tidak mampu memahami batasan-batasan kebebasan berekspresi ya teman-teman. Kita masih suka melakukan perundungan cyber, melakukan ujaran kebencian, atau melakukan pencemaran nama baik ya teman-teman gitu. Bukan berarti kita demokrasi, oh kita boleh asal bicara apa aja.
Tidak seperti itu ya teman-teman. Kita harus tetap memahami terkait batasan-batasan bagaimana kita seharusnya di ruang digital. Nah, kemudian kita juga masih tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik ya teman-teman dengan masih terjadinya pelanggaran privasi di ruang digital. Kadang kita ngerasa, oh dia artis, terus kita bisa komen apa aja gitu. Terus, oh dia cuma teman kita kok, kita boleh komentar apa aja, dia posting sesuatu, terus kita bisa komentar seenaknya. Tidak seperti itu ya teman-teman, kita juga harus menghargai terkait privasi dan hak digital orang lain ya teman-teman. Nah, budaya digital, budaya Pancasila menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital kita ya teman-teman, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter kita. Bagaimana cara kita beraktivitas di ruang digital ini? Kita harus tetap ya punya pakem-pakemnya gitu. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila tentunya. Nah, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dirancang dengan amat sangat baik ya teman-teman. Tinggal bagaimana cara kita menerapkan itu di ruang digital. Pancasila kita mengajarkan apa sih? Nah, sila pertama mengajarkan kita terkait saling menghormati perbedaan yang ada di ruang digital. Bagaimana cara kita menghargai orang lain, menghargai teman kita, walaupun kita beraneka ragam nih di Indonesia di ruang digital, kita harus tetap saling menghormati ya teman-teman. Kemudian bagaimana juga kita menghargai terkait kesetaraan. Kita harus memperlakukan orang lain secara adil di ruang digital. Terus bagaimana cara kita juga harus tetap harmoni di ruang digital dengan mengutamakan kepentingan Indonesia ketimbang kepentingan pribadi kita atau golongan kita. Serta mengajarkan kita untuk demokratis dan gotong royong tentunya teman-teman. Nah, terus lantas gimana sih caranya kita untuk bisa menjadi netizen yang asik? Kita harus tetap bangga ya teman-teman dengan budaya kita, budaya Indonesia. Kita harus bangga, Indonesia itu sangat beraneka ragam ya, yang tadi sempat kita singgung sedikit. Bahasa kita banyak, suku bangsa kita banyak gitu. Indonesia sangat beragam dan kaya tentunya. Nah, sedangkan yang terjadi saat ini apa sih Kak Gina? Yang terjadi saat ini seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini nih siapa nih yang termasuk K-popper atau wibu-wibu? Oh, di sini banyak sekali ya teman-teman, generasi muda kita justru lebih bangga terkait budaya asing. Mungkin kemarin viral banget ya terkait ada konser salah satu girl band asing yang ada di Indonesia, dan itu menyedot antusias kita para generasi muda gitu. Wah, ternyata itu sangat viral, kita sangat menggandrungi mereka. Sedangkan mungkin di sini juga teman-teman mungkin ada salah satunya yang ikut di acara tersebut. Budaya asing itu masuk dan merasuki kita sebagai para generasi muda. Enggak cuma budaya asing ya teman-teman, ada juga kuliner asing. Kuliner asing itu seolah-olah sekarang menjadi kuliner kekinian ya teman-teman. Kita bangga banget gitu. Wah, saya udah makan makanan viral nih, makanan kekinian. Justru kuliner asing yang malah digandrungi oleh generasi kita saat ini ya teman-teman. Aduh Kak Gina, lagi puasa bahasnya makanan. Oh iya, padahal Indonesia juga punya loh makanan yang lebih enak. Apa sih? Ini teman-teman, kuliner Nusantara. Kita itu kaya akan rempah, kaya akan makanan enak. Indonesia itu punya kuliner yang luar biasa ya. Harusnya kita lebih bangga ya teman-teman dengan banyaknya kuliner-kuliner yang ada di Indonesia, tentunya tidak kalah dengan kuliner asing. Nah, aduh Kak Gina, ini masih jam segini, yang ditampilin udah kayak gini. Aduh, menggoda iman sekali ya netizen asik di sini. Teman-teman perlu tahu, ini adalah makanan terenak di dunia. Sepakat ya teman-teman, kita harus berbangga bahwa kuliner Indonesia itu diakui oleh dunia. Kita bangga ya, makanan-makanan Indonesia mulai diakui oleh dunia seperti rendang, nasi goreng, lumpia, tempe, dan banyak lagi ya teman-teman. Kita juga harus bangga, nggak hanya makanan asing loh gitu. Makanan Indonesia pun terkenal dan diakui oleh dunia. Nah, terus kita generasi muda kenapa tidak mengakuinya gitu?
Nah, sekarang tugas kita yuk gitu, mulai memperkenalkan makanan-makanan Indonesia ke dunia dengan cara apa sih? Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang suka bikin konten, suka mainan TikTok, suka mainan Instagram gitu. Yuk banjiri ruang digital kita dengan konten-konten baik, konten-konten terkait budaya Indonesia yang luar biasa tentunya ya teman-teman. Kita juga harus berbangga ya, kita punya seni budaya yang luar biasa. Kita punya wayang, punya karya-karya yang lainnya gitu. Kita punya tarian, punya punya banyak sekali gitu karya-karya Indonesia. Nah, teman-teman di sini tugasnya apa sih? Tugasnya kita hanya tinggal mengemas yuk gitu. Kita kemas budaya-budaya Indonesia, karya-karya Indonesia menjadi konten-konten yang menarik agar dunia tahu bahwa Indonesia itu seluar biasa ini, sekeren ini gitu. Terus kita juga harus bangga, kita punya warisan budaya yang luar biasa. Kita punya batik, dan batik saat ini sudah diakui oleh dunia ya teman-teman, menjadi warisan budaya Indonesia. Dan sekarang batik tidak hanya digunakan di acara formal saja ya gitu, nggak hanya cuma keundangan aja kok kita pakai batik. Di sekolah sekarang kita sudah ada hari berbatik ya, di tempat bekerja, di kantor, di aktivitas apapun sekarang batik sudah menjadi pakaian sehari-hari ya teman-teman. Dan itu tugas kita bangga dengan warisan budaya kita. Jangan malu pakai batik, tapi kita harus bangga pakai batik. Nah, terus apa lagi sih kerennya Indonesia, Kak Gina? Budaya apa lagi sih? Kita punya keajaiban dunia ya teman-teman. Kita harus berbangga Indonesia memiliki Candi Borobudur yang masuk ke dalam keajaiban dunia. Tidak semua negara punya loh gitu. Indonesia punya. Lantas kita sebagai generasi muda tugasnya apa sih? Kenalkan budaya kita, kenalkan kearifan lokal kita ke dunia, agar dunia tahu bahwa Indonesia itu sekeren ini loh gitu. Nah, Kak Gina, nggak cuma itu aja kok gitu. Banyak banget sumber daya alam yang luar biasa di Indonesia ya. Mungkin teman-teman ngerasa di dekat rumah saya sih cuma ada air terjun aja kok, cuma ada pemandangan gunung aja kok Kak Gina, nggak ada yang lain. Kita menganggapnya itu biasa teman-teman. Tapi di luar sana dunia perlu melihat bahwa di sekitar kita itu indah. Kenalkan pada mereka. Sekarang kita kadang kalau mau jalan-jalan, yang kita scroll dulu sosmed ya, ada apa sih di kota itu, ada apa sih di kota ini gitu. Kita tahu bahwa alam Indonesia itu indah, terus kita yuk vacation ke sana yuk, jalan-jalan ke sana yuk kalau liburan, karena kita tahu banyak sekali konten kreator yang menjadikan itu menjadi konten budaya yang baik untuk mengenalkan Indonesia tentunya. Terus Indonesia juga nggak hanya budayanya yang bagus, etikanya juga bagus ya teman-teman. Tadi Bu Ii sempat menyinggung terkait bagaimana sih etika kita gitu. Indonesia itu sangat terkenal tentang kearifan lokalnya, tentang kesopan santunannya. Di dunia nyata kita itu Indonesia, negara dari timur, Indonesia itu dikenal dengan keramahannya. Tapi kenapa di ruang digital tidak seperti itu ya gitu. Nah, sekarang tugas kita bagaimana memindahkan etika baik, budaya baik, kultur baik milik Indonesia ke ruang digital. Bedanya hanya dipisahkan oleh layar saja kok, teman-teman netizen asik gitu. Nah, sekarang tugas kita, yuk kita bisa kok memindahkan budaya baik Indonesia ke ruang digital. Tugas kita apa? Tugas kita tetap menjadi masyarakat yang beretika, netizen yang beretika ya teman-teman. Karena karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang hebat, dan saya percaya salah satunya adalah kita, teman-teman di sini, netizen asik yang ada di sini. Kita tinggal tunjukkan bahwa kita adalah sumber daya manusia hebat yang dimiliki Indonesia tentunya. Nah, ini teman-teman, mungkin ini bisa menjadi menjadi inspirasi buat teman-teman. Ini adalah salah satu generasi muda Indonesia. Generasi muda yang dimiliki Indonesia, yaitu Awalur Rizky Alfirori, atau mungkin teman-teman di sini lebih mengenalnya dengan Alfired. Bagaimana cara dia mengemas budaya Indonesia menjadi sesuatu yang digital, sesuatu yang lebih mudah dinikmati. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dari buat teman-teman bagaimana dia melakukan proses untuk mendigitalisasi budaya.
Ya kakak admin mungkin bisa dibantu ditampilkan bagaimana sih kerennya Alfie membuat karya budaya Indonesia. Wonderland Indonesia menuntun saya ke sebuah perjalanan frekuensi yang tidak biasa. Mengukir nyawa di setiap notasi dan irama adalah proses penting terlahirnya karya ini. Kemerdekaan Indonesia. Nusantara menyimpan sejuta makna dalam agungnya peninggalan leluhur. Mewariskannya ke kita untuk menggalinya kembali. Bagaimana Alfie mengemas budaya Indonesia menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bagi teman-teman di sini yang mungkin suka hanya saya sukanya konten aja kok, saya sukanya nyanyi aja kok. Boleh teman-teman, yuk banjiri ruang digital kita dengan karya-karya keren ya teman-teman. Nah, di sini apa sih tugas kita? Yaitu dunia digital adalah dunia kita saat ini. Ya teman-teman, mari yuk mengisi dan menjadikan ruang digital yang berbudaya, tempat bagaimana cara kita untuk belajar, berinteraksi, tempat nanti generasi anak-anak kita bertumbuh dan berkembang ya teman-teman. Yuk jadikan tempat ruang digital ini untuk kita mengenalkan budaya Indonesia, banjiri ruang digital kita dengan budaya-budaya baik ya teman-teman. Semoga tadi bisa menginspirasi teman-teman. Nah bagi teman-teman nih yang masih penasaran, aduh kayaknya seru banget nih Kak Gina terkait budaya bermedia digital, saya kayaknya masih penasaran. Nah teman-teman bisa mendownload modul budaya bermedia digital di literasidigital.id dan juga follow IG dari Siberkreasi ya teman-teman, karena di sana banyak sekali informasi-informasi terkait literasi digital tentunya. Nah sebelum saya tutup nih presentasi kali ini semoga bisa menjadi motivasi hari ini, motivasi siang hari ini buat teman-teman untuk tetap semangat ya walaupun berpuasa, yaitu kata-kata cantik dari Ibu Gina Rahmalia. Apa sih kata-kata cantiknya? Dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia ya teman-teman netizen asik Indonesia. Terima kasih sebelumnya, terima kasih Kak Hirja. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina atas paparan materinya tadi, sangat menarik ya, apalagi tadi videonya yang ditampilkan keren banget ya. Itu nunjukin banget budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bu Gina, kalau sekarang ngomongin budaya digital, kalau di internet kan
kayak yang tadi ada di slide-nya Bu Gina, ada namanya budaya asing ya, sempat ditampilkan budaya asing yang lagi digemarin nih sama anak-anak remaja di Indonesia. Gimana sih, ada nggak cara untuk meniru atau mengadopsi budaya asing tanpa membuat budaya asli kita itu luntur? Nah, tugas kita ya mungkin tadi ya Alfired juga sempat menginspirasi kita ya, bagaimana yuk kita kemas budaya Indonesia menjadi budaya digital sehingga dunia tahu bahwa kita itu nggak kalah keren kok, nggak kalah hebat kok, karya-karya Indonesia itu luar biasa ya, Kak Irja ya gitu. Banyak banget, tinggal tugas kita saja mengemas dan mengenalkannya pada dunia. Di asing juga kan kita kenal gara-gara kita lihat sosial media kan, bagaimana mereka mengemas budaya mereka sehingga dunia tahu. Nah, kita adopsi aja hal itu. Bagaimana kita kemas budaya kita agar dunia pun tahu. Mungkin seperti itu ya Kak Irja ya. Oke, jadi kalau setiap anak postingnya tentang budaya Indonesia di medsosnya, nanti mungkin masuk explore-nya orang Korea ya Bu ya? Iya, betul banget Kak Irja. Gimana caranya kita banjiri ruang digital dengan hal-hal baik agar yang tadi Kang Rokaan sempat sampaikan ya, agar hoax hilang gitu. Hal-hal yang buruk hilang gitu. Karena tertutup oleh hal-hal baik yang teman-teman netizen asik posting ya gitu. Nggak apa-apa kok follower saya nggak banyak Kak Irja, tapi saya suka posting hal-hal baik secara konsisten, lama-lama kan itu akan membanjiri ruang digital kita kan gitu. Betul. Terima kasih Ibu Gina atas paparan materinya, sangat menarik dan tentunya bermanfaat buat netizen asyik yang sudah hadir di Zoom hari ini. Teman-teman, setelah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita, pasti netizen asyik punya banyak pertanyaan ya. Yang punya pertanyaan boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Namanya siapa, ditujukan untuk siapa, dan isi pertanyaannya apa. Karena sudah banyak pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan 3 yang paling menarik. Boleh ditampilkan Kakak admin pertanyaan pertama. Dari Kak Safira Raihani untuk Pak Olan. Mengenai situasi di zaman sekarang, di mana semua individu sudah mengandalkan dunia digital, mulai dari orang dewasa, bahkan anak-anak, dalam dunia hiburan sampai dunia pendidikan sudah mengandalkan teknologi dan gadget. Bagaimana pendapat Bapak dengan orang tua yang tidak memperkenalkan anaknya memegang gadget sampai umur tertentu? Sedangkan perkembangan iptek terutama dunia digital sangat mempengaruhi perkembangan zaman hingga ke depannya nanti. Silakan Pak Olan. Oke, pertanyaannya Safira sangat menarik ya untuk penggunaan gadget ya untuk anak. Untuk anak penggunaan gadget itu bisa dibatasi berdasarkan usia ya. Kayak misalkan saat anak-anak usia umur 1 tahun sampai 6 tahun itu adalah masa emas anak ya. Jadi nggak boleh diberikan HP itu gadget karena emang harus dilatih komunikasinya. Tapi kalau untuk anak-anak yang saat bersekolah sudah menggunakan media digital, menggunakan gadget, nah ini lebih kita memperhatikan manajemen waktunya dalam penggunaan gitu. Dan pembatasan menggunakan gadget saat anak lagi belajar atau saat anak diberikan kesempatan untuk sedikit bermain di gadgetnya gitu. Lalu banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk gadget khusus anak ya. Bisa kita monitoring aktivitas gadgetnya itu sendiri. Jadi orang tua tidak memberikan batasan yang berlebihan, tetapi orang tua memantau dan memonitoring secara rutin ya setiap hari di gadget anak itu. Jadi aktivitasnya bisa terlihat. Gitu. Jadi pembatasan yang sangat berlebihan itu akan berpengaruh besar dalam keterbatasan anak untuk mencari ruang lingkup untuk bermedia digital, kebermanfaatan yang lainnya seperti mereka mencari ilmu-ilmu untuk menambah pengetahuan mereka tentang pembelajaran mereka di sekolah. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Olan. Mungkin boleh dikasih gadget tapi ada screen time-nya ya. Iya, sehari benar. misalnya cuma 2 jam gitu, dan orang tua tetap ikut memantau dan mengawasi yang anak-anak tonton tuh apa, media sosialnya apa gitu kali ya. Iya. Semoga menjawab ya Kakak Safira ya. Terima kasih Pak Olan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Dari Kakak Anissa Febriana untuk Pak Ahmad Rofahan. Dibandingkan dengan sistem identitas manual, sistem identitas digital lebih aman dari resiko kehilangan atau pemalsuan identitas. Sistem identitas digital pun kini terasa lebih penting dibandingkan identitas manual. Pentingnya identitas digital ini salah satunya hadir dalam bentuk verifikasi dan identifikasi yang lebih mudah untuk institusi finansial seperti bank dan startup fintech. Lalu apakah aman melakukan identifikasi melalui sistem identitas digital? Silakan Pak Ahmad Rofahan. Baik, ya sebenarnya dibanding dengan manual, hal yang berbau digital sangat-sangat lebih aman. Contohnya sekarang, masih banyak tempat-tempat seperti pemerintahan yang mewajibkan untuk adanya fotokopi KTP, fotokopi KK, dan sebagainya. Padahal setelah di-entry, itu tidak digunakan lagi. Yang mana itu akhirnya tersebar, dibuang, dikilo, dan sebagainya. Dengan yang identitas digital ini, menurut saya ini lebih aman. Karena apa? Tadi tidak berserakan. Kayak misalkan sekarang ada KID kalau nggak salah ya, kartu identitas digital. Saya sendiri sudah punya, di Cirebon sudah mulai digunakan. Jadi KTP-nya dari handphone. Bahkan di situ sudah include, di situ ada BPJS, ada untuk pemilu itu, ya, terus juga ada kartu vaksin, semuanya ada dalam satu aplikasi. Tapi memang ini tidak mudahnya karena harus ada verifikasi di Dukcapil atau di kecamatan. Jadi kita tidak bisa ngentri sendiri. Menurut saya ini lebih safety dibandingkan dengan identitas yang masih manual. Karena sebenarnya menjaga identitas itu bukan hanya kita bagaimana mengkritisi pemerintah untuk menjaga keamanan identitas kita, tapi juga kita harus mengkritisi diri kita sendiri bagaimana kita menjaga identitas kita sendiri menjadi aman. Kadang-kadang malah kitanya yang nggak aman. Contohnya kasus kemarin di Jawa Timur kalau tidak salah, ada akun perbankan BCA yang terbobol itu faktornya apa? Karena kitanya yang lalai, naruh pinnya sembarangan dan sebagainya gitu. Nah, jadi selain tadi identitas digital itu menjadi aman, kitanya yang punya identitas manualnya harus menjaga itu dengan baik. Mungkin itu sih Kak Hirza. Oke, terima kasih Pak Ahmad Rofahan. Jadi memang harus lebih hati-hati ya. Apalagi tadi yang sempat dimention Pak Ahmad, ada akun banknya kebobol karena naruh pinnya sembarangan. Ini pernah terjadi Pak sama tetangga saya. Jadi dia rumahnya kemalingan, uangnya semua hilang di ATM karena dia naruh pinnya itu pakai selotip gitu, ditulis pinnya ditaruh di kartu ATM. Ya. Itu memudahkan pencuri ya. Oke, semoga menjawab ya Kakak ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Kakak Rianti untuk Kak Gina Desiana. Dengan digitalisasi yang sangat pesat, budaya yang ada ini akan mudah tersebar karena ruang digital sekarang sudah tak terbatas. Dengan kata lain, hal tersebut sudah menjamak di kalangan. Menurut Ibu, bagaimana cara mengedukasi anak-anak agar bisa menghindari budaya negatif di ruang digital agar tidak berdampak pada rekam jejak digitalnya, serta bagaimana cara untuk membatasi anak agar mungkin tidak ikut budaya mengomentari postingan dengan hal yang kurang baik yang nantinya justru akan berdampak pada rekam jejak digital yang negatif. Silakan Ibu. Iya ya, terima kasih Kak Rianti ya, pertanyaannya bagus banget nih gitu. Bagaimana sih kita agar tidak terpapar oleh budaya asing ya, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sih caranya gitu? Nah, tugas kita saat ini yaitu yuk kita kenalkan budaya Indonesia keluar ke generasi Indonesia juga, agar mereka juga terpapar akan budaya baiknya Indonesia ya Kak Hirza ya gitu. Bagaimana sih caranya gitu? Ya tadi gitu, mungkin Alfirep bisa menjadi inspirasi kita ya, bagaimana proses dia mendigitalisasi budaya gitu, bagaimana cara dia mengenalkan budaya Indonesia tapi dikemas sangat menarik sehingga orang bisa notice ya, wah ternyata di Indonesia
banyak suku bangsanya ya gitu. Oh ternyata di Indonesia budayanya luar biasa ya, alamnya indah ya gitu. Terus tadi juga dia memasukkan unsur-unsur teknologi ya, seperti unsur-unsur animasi gitu, sehingga generasi saat ini mungkin lebih tertarik ya, karena secara visualisasi juga enak dilihat ya. Terus gimana sih caranya kita agar di ruang digital itu tetap aman, jejak digital kita baik gitu. Ya caranya dengan kita memposting hal baik, sehingga sistem akan membaca kita itu punya jejak digitalnya baik. Oh ternyata misalnya di sini ada Kak Rifki nih. Oh ternyata Kak Rifki itu konten kreator, dia suka ngenalin budaya Indonesia gitu. Oh ternyata dia itu suka bikin konten-konten makanan enak gitu. Nah ternyata jejak digital Kak Rifki itu yang dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh sistem itu. Oh ternyata Kak Rifki itu konten kreator yang mengenalkan budaya Indonesia yang baik. Mungkin seperti itu ya Kak Hirza ya gitu. Bagaimana kita meninggalkan jejak baik kita, seperti itu. Oke, jadi supaya rekam jejak digitalnya juga selalu baik ya, tidak ada yang negatif ya. Semoga menjawab ya Kak Rianti ya. Terima kasih Bu Gina. Teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen asyik yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Semoga jawabannya bisa mewakili pertanyaan seluruh peserta yang ada di Zoom hari ini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya akan meminta para narasumber untuk memberikan kiat-kiat sebagai closing statement-nya dalam tema mengenal literasi digital sejak dini dari masing-masing pilar. Mungkin yang pertama saya akan minta Pak Olan. Silakan Bapak Tuah Tahasilan, satu kalimat untuk closing statement-nya dari pilar kecakapan digital. Oke, integrasi dan aspek teknologi sangat dibutuhkan pada saat ini dalam mewujudkan cakap literasi digital. Oke, terima kasih Pak Olan. Berikutnya kita dengarkan closing statement dari Pak Ahmad Rofahan. Silakan Pak. Kalau dari saya, bikin jejak digital kita yang positif dan baik. Oke, terima kasih Pak Ahmad Rofahan. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Ibu Gina. Mungkin closing statement dari saya, yuk kita mulaikan terapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk kita berbudaya di ruang digital. Jadikan ruang digital kita ini ruang digital yang keren, yang asik, jadi netizen asik Indonesia, bukan netizen yang barbar lagi ya Kak Hirza ya gitu. Banjiri ruang digital kita dengan konten-konten baik dan digitalisasi budaya kita gitu. Mungkin Oke. Terima kasih Ibu Gina atas closing statement-nya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi kiat-kiat dalam tema mengenal literasi digital sejak dini. Yang tentunya bermanfaat ya buat teman-teman netizen asyik yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Untuk memperjelas, saya kasih resume sedikit ya. Generasi muda pada masa kini atau generasi Z ya kita kenalnya, dituntut untuk menerapkan literasi digital dalam kesehariannya. Literasi digital ini berguna ya supaya informasi seperti hoax, cyberbullying, fitnah, atau ujaran kebencian maupun kejahatan cyber tidak marak tersebar secara luas. Di zaman seperti sekarang ini, di mana semuanya serba canggih, semuanya sudah pakai internet dan teknologi, pasti punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adanya kecanggihan teknologi, kita bisa dengan mudah nih dapetin informasi apapun dari internet. Tapi ada pula dampak negatifnya dari kecanggihan teknologi. Misalnya nih muncul kejahatan digital seperti hoax atau cyberbullying atau penipuan digital juga banyak. Pentingnya menerapkan literasi digital pada masa sekarang, terutama bagi generasi sekarang ya, bertujuan untuk memajukan bangsa dan peradaban. Pertama, supaya membentuk generasi digital yang inovatif dan kreatif. Dan kita juga nantinya bisa membentuk sumber daya manusia yang lebih berkarakter, karena SDM yang berkarakter ini sulit ditemui di zaman seperti sekarang ini. Jadi adanya literasi digital harapannya bisa supaya generasi Z itu lebih melek lagi gitu. Yang paling penting kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika berinteraksi di dunia digital. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 10 pemenang saldo dompet digital. Ada siapa aja Kakak 10 pemenangnya? Yang pertama Kakak Ali Syaban, Kakak Alis Munawaroh, Kakak Rifki Al, Kakak Anissa Febriana, Kak Fuji Ayu Lestari, Kak Dian Fikri Aulia, Kak Anissa Nurul Ifah, Kak Rianti, Kak Tina Sukmawanti, dan Kak Safira Raihani.
Selamat kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital atau e-wallet. Bagi para pemenang, mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema mengenal literasi digital sejak dini. Sebelum acara saya tutup, saya sekali lagi mau remind ya untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa mengisi link daftar hadir. Caranya, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litikjakartabanten 025 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litikjakartabanten 025 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia serta para narasumber kita hari ini. Terima kasih Ibu Iis Soliha, Bapak Tua Tahasi Holan, Pak Ahmad Rofahan, dan Ibu Gina Desiana. Terima kasih banyak atas paparan yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Girza Zanuba pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih